Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang penjual cilok bernama Pak Hasan. Setiap malam, ia berjalan keliling desa dengan gerobak ciloknya yang sudah tua dan berderit. Suara roda gerobak itu terdengar seram di tengah sunyi malam. Orang-orang di desa sudah terbiasa melihat Pak Hasan berdagang hingga larut malam, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Pak Hasan hanya muncul setelah matahari terbenam, dan tidak ada yang pernah melihatnya di siang hari. Desa itu terkenal dengan banyak cerita mistis, dan satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang Pak Hasan. Beberapa penduduk desa mengatakan, setiap kali mereka membeli cilok darinya, mereka merasakan bau aneh yang tak sedap, seperti bau anyir yang menempel lama di tangan mereka. Bahkan, beberapa orang mengaku mendengar suara lirih meminta tolong saat mereka makan cilok itu, meskipun Pak Hasan selalu tersenyum tenang, seolah tidak mendengar apa-apa. Rasa penasaran membuat seorang pemuda desa, Rudy, memutuskan untuk mengikuti Pak Hasan suatu malam. Dengan penuh hati-hati, ia membuntuti Pak Hasan yang mendorong gerobaknya. Ternyata, Pak Hasan membawa gerobaknya ke sebuah kuburan tua di tepi desa yang jarang dikunjungi orang. Rudy menahan napas saat melihat Pak Hasan mulai menggali tanah di salah satu makam. Saat gundukan tanah terbuka, Rudy melihat sesosok tubuh yang sudah membusuk. Tubuh yang tak lain adalah jasad manusia. Rudy terkejut dan tanpa sadar memekik kecil. Pak Hasan yang sedang mengeluarkan bungkusan dari dalam kubur itu menoleh tajam. Wajahnya yang biasanya tampak ramah berubah dingin, matanya menatap lurus ke arah Rudy dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk Rudy berdiri. Pak Hasan kemudian berbisik dengan suara parau, "Mengapa kamu mengintip? Cilokku tak akan membuatmu senang jika tahu rahasianya." Rudy mundur, terkejut, namun tak bisa bergerak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Pak Hasan kemudian mulai berjalan mendekati Rudy dengan tangan penuh tanah kuburan. "Kamu tahu, bahan inilah yang membuat cilokku spesial," bisiknya lagi. "Inilah alasan mengapa orang-orang yang memakannya selalu kembali mencariku. Karena mereka tak bisa berhenti, meski mereka takut." Rudy, yang sudah ketakutan, mencoba berlari, tapi seakan tubuhnya terasa berat. Langkah kakinya seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari gerobak Pak Hasan, seperti suara tawa kecil yang mengerikan, dan bahkan tangisan lirih yang seolah berasal dari dalam gerobak itu. Rudy memaksa tubuhnya untuk bergerak, dan akhirnya ia berhasil melarikan diri pulang. Sejak malam itu, Rudy jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, wajahnya pucat, dan ia terus-menerus meracau tentang bau anyir dan suara tangisan. Ia berteriak-teriak di tengah malam, mengatakan bahwa ia melihat Pak Hasan berdiri di samping tempat tidurnya, membawa gerobak cilok penuh darah. Penduduk desa, yang mendengar cerita Rudy, mulai menghindari membeli cilok dari Pak Hasan. Namun, malam demi malam, suara derit gerobak Pak Hasan tetap terdengar, mengelilingi desa dengan tenang. Dan setiap kali seseorang mencoba melihat keluar jendela untuk melihatnya, mereka selalu terkejut saat mendapati Pak Hasan menatap langsung ke arah mereka, meski mereka tak mengeluarkan suara apapun. Suatu malam, Rudy ditemukan meninggal dengan wajah ketakutan, tangannya menggenggam erat cilok yang entah dari mana ia dapatkan. Bau anyir mengerikan memenuhi kamarnya, membuat keluarga dan warga desa ketakutan. Desa itu kini sunyi setiap malam, tapi suara derit gerobak Pak Hasan masih terdengar. Mereka yang berani mendengarnya lebih lama mengaku bahwa, di antara derit roda dan suara langkah, mereka juga mendengar bisikan halus, seakan berasal dari dunia lain.